Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maksisum Anwar Ishak. Saya mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari jurusan Farmasi semester 7. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang proposal farmakoekonomi. Tapi pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Dinda Wahyuni, Sri Wulandari, dan Meli Asri Amelia. Nah, tetapi sebelum memulai ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis efektivitas biaya pengobatan hipertensi pada pasien umum di salah satu klinik utama Kota Bandung. Hipertensi merupakan silent killer di mana penderita seringkali tidak menyadari adanya gangguan atau gejala. Tujuan terapi hipertensi adalah mencegah komplikasi, menurunkan kejadian kardiovaskular, cerebrovaskular, dan renovaskular. Dengan kata lain, menurunkan efek tekanan darah tinggi terhadap kerusakan organ. Penanganan untuk pasien hipertensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan memberikan antihipertensi yang sesuai kondisi pasien. Sedangkan terapi non-farmakologi dilakukan dengan cara menjaga pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, diet pada pasien obesitas, dan mengurangi asupan garam. Cost Effectiveness Analysis atau disingkat CEA adalah salah satu tipe studi farmakoekonomi dengan teknik analisis ekonomi yang dapat memberikan informasi penting untuk membuat keputusan di dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. CEA merupakan metode analisis farmakoekonomi dengan mengukur biaya dalam rupiah dan membandingkan dengan outcome kesehatan. Outcome dapat diukur pada hari bebas gejala, persen pasien sembuh, dan kualitas hidup. Angka kejadian penyakit hipertensi suatu klinik utama di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 343 pasien, sedangkan pada tahun 2018 adalah 413 pasien. Rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas biaya pengobatan hipertensi dengan menggunakan amlodipin, captopril, dengan beberapa frekuensi pemberian atau lisinopril. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui biaya yang lebih efektif antara amlodipin, captopril, dengan beberapa frekuensi pemberian atau lisinopril. Nah, manfaat penelitian ini adalah bagi klinik tempat penelitian dapat dijadikan bahan acuan dalam memberikan gambaran tentang biaya penggunaan obat antihipertensi bagi pasien hipertensi. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu mengenai farmakoekonomi. Waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian dilakukan di salah satu klinik utama Kota Bandung yang dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2019. Nah, rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Nah, populasi dan sampel. Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari satu satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan sampling tertentu untuk memenuhi populasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perawatan dan rekam medis pasien di klinik utama Kota Bandung yang melakukan pelayanan dengan analisis efektivitas biaya penggunaan obat pada pasien hipertensi di klinik utama di Kota Bandung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang kriteria obat. Kriteria alternatif obat adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengambilan data secara prospektif untuk nilai efektivitas biaya penggunaan antihipertensi dengan menggunakan obat, yaitu dengan amlodipin tablet 10 mg diminum sehari 1 kali. Ada juga captopril tablet diminum sehari 1 kali. Yang selanjutnya ada lisinopril 10 mg diminum sehari 1 kali. Ada juga subjek penelitian, yaitu pasien hipertensi rawat jalan yang datang ke poli dalam salah satu klinik utama di Kota Bandung pada tahun 2017-2018. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu pasien yang terdiagnosa menderita antihipertensi minimal 3 bulan.
pasien dengan usia dewasa sampai lansia, yaitu 26 tahun sampai 65 tahun. Kriteria eklusi yaitu pasien hipertensi yang penyakitnya menyerta, pasien hipertensi dengan riwayat kurang dari 3 bulan. Penetapan karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang, dan tempat, di mana data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pasien klinik utama Kota Bandung yang terkena penyakit hipertensi. Penentuan outcome. Outcome yang dinilai untuk menilai efektivitas biaya pengobatan adalah penurunan tekanan darah mencapai target setelah 1 bulan pengobatan dengan terapi golongan angiotensin, converting enzyme inhibitor atau calcium channel blockers. Penurunan tekanan darah merupakan indikator penting untuk menentukan keberhasilan terapi pasien hipertensi sesuai dengan target yang diharapkan. Tekanan darah normal dan stabil yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Kemudian ada penentuan perspektif. Pada penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif individu atau pasien dengan melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan selama pengobatan. Kemudian ada komponen biaya. Komponen biaya yang diukur adalah pertama, biaya konsul dokter adalah biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar jasa konsul dokter. Kemudian ada biaya pendaftar adalah biaya yang dikeluarkan pasien untuk membayar pada saat mendaftar untuk berobat. Kemudian yang ketiga ada biaya jasa klinik, yaitu biaya yang dikeluarkan pasien untuk klinik tersebut sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada biaya obat, adalah biaya yang dikeluarkan pasien untuk obat antihipertensi yang diresepkan. Perkenalkan, nama saya Dina Wayuni. Saya akan memaparkan proposal penelitian dari kelompok saya. Pada penelitian ini menggunakan perspektif individu dengan melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan selama pengobatan. Komponen biaya yang diukur berupa konsultasi dokter, pendaftaran, klinis, dan obat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis efektivitas biaya, yaitu menghitung rasio antara total biaya atau cost yang dikeluarkan dengan outcome hasil terapi pengobatan. Analisis dilakukan dengan perhitungan rasio efektivitas biaya atau Apparent Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER, yaitu suatu ukuran biaya tambahan untuk setiap perubahan 1 unit efektivitas biaya. Statistik dalam penelitian ini berupa analisis data kuantitatif dengan pengambilan data secara retrospektif. Data pasien yang diambil dari rekam medis dengan berupa nama pasien, nomor rekam medis, umur, jenis kelamin, diagnosa, nama obat yang diresepkan. Untuk harga obat didapatkan dari instalasi farmasi klinis. Sebelum dilakukan analisis statistik outcome, dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui distribusi data dari penelitian. Jika hasil uji normalitas berdistribusi normal, maka analisis statistik yang dilakukan adalah analisis statistik parametrik. Jika hasil uji normalitas tidak berdistribusi normal, maka analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik non-parametrik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.